Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Frendi Rikal Gerung dengan NIM 202101118 dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang proyek yang kelompok kami buat. Dengan nama proyek Teka-teki Silang berorientasi pendidikan pada mahasiswa Unima. Latar belakang aplikasi. Software ini merupakan permainan teka-teki silang di mana pengguna dapat mengisi setiap kotak. Pada permainan ini disediakan sejumlah hint atau bantuan berupa keterangan yang akan membawa pengguna ke jawaban yang benar. Game ini bagus dimainkan oleh mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa Universitas Negeri Manado, karena game ini berisi kuis yang sebagian besar informasinya berasal dari universitas tersebut. Dengan game ini diharapkan akan membuat mahasiswa lebih mengenal lingkungan yang ada pada universitas tersebut dan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai materi yang diberikan. Metode pengembangan. Metode pengembangan yang kelompok kami gunakan adalah metode pengembangan waterfall. Mengapa kami menggunakan metode pengembangan waterfall? Karena metode ini adalah metode yang sederhana dan mudah dipahami dan sangat cocok untuk proyek yang kecil. Dalam metode pengembangan waterfall terdapat beberapa tahap-tahapan, di antaranya requirements, design, implementation, verification, dan maintenance. Selanjutnya, analisis DFD diagram konteks. Dalam diagram konteks, proyek kami memiliki satu entity dan satu proses, yang dimana entity berupa player dan proses berupa sistem soal. Player dapat menginputkan jawaban ke sistem soal dan juga dapat menginputkan indeks soal ke dalam sistem soal. Dan nantinya sistem soal akan mengeluarkan output berupa data soal dan jawaban dan akan diinputkan ke dalam player. Selanjutnya, analisis DFD diagram level 1. Dalam analisis DFD diagram level 1, proses sistem soal dipecah menjadi 3 proses, yaitu proses memilih soal, proses menjawab soal, dan proses mengecek benar atau salah jawaban. Proses memilih soal akan dimasukkan input berupa indeks soal dari player, soal dari database, soal dan kunci jawaban, dan kemudian akan mengeluarkan output yang diberikan kepada menjawab soal menjawab soal. Dan kemudian akan diberikan input berupa jawaban dari player. Dan nantinya akan mengeluarkan 2 output berupa data soal dan jawaban dari player dan data jawaban. Data soal dan jawaban dari player akan diinputkan ke dalam player dan data jawaban player akan diinputkan ke dalam penyimpanan jawaban player ke dalam data storage ini, yang kemudian selanjutnya di proses ketiga mengecek benar atau salah jawaban. Nantinya proses ini akan mengambil laporan berupa data jawaban dari player yang berasal dari data storage penyimpanan jawaban player dan kunci jawaban dari database soal dan kunci jawaban, yang kemudian berupa input juga dari player berupa laporan pengisian soal selesai, yang nantinya proses ini akan mengeluarkan output berupa laporan skor yang nantinya akan diinputkan ke dalam player. Selanjutnya, analisis ERD. Di dalam sistem ini terdapat 2 entity dan 1 relasi. Entity berupa player dan soal, dan setiap entity memiliki beberapa atribut. Contohnya player memiliki atribut nama, ID, umur, alamat, gender, dan memiliki 1 primary key berupa ID. Kemudian entity soal memiliki 2 atribut dan
itu berupa primary key berupa dengan nama nomor soal, dan relasi memiliki dua atribut berupa menjawab soal dan waktu mengerjakan. Kemudian relasi yang terjadi antara player dengan soal adalah relasi one to many atau many to one, di mana satu player dapat menjawab banyak soal dan banyak soal dapat dijawab oleh satu player. Selanjutnya, analisis diagram use case. Analisis UML diagram use case. Dalam diagram ini terdapat beberapa use case dan satu aktor. Use case mengelola profil menjadi use case umum untuk memasukkan data profil, use case mengubah data profil, use case menghapus data profil. Sama halnya juga dengan use case mengelola jawaban menjadi umum untuk use case memasukkan jawaban, mengubah jawaban, menghapus jawaban. Dan kemudian ini merupakan use case login. Dan ini merupakan use case menampilkan error. Jika player ingin mengakses use case mengelola profil, maka ia harus login terlebih dahulu. Kemudian, use case menampilkan pesan error akan ditampilkan jika kondisi tertentu. Jika seperti kesalahan memasukkan data profil, atau kesalahan mengubah data profil, atau kesalahan menghapus data profil. Sama halnya juga dengan jika player mengakses use case mengelola jawaban, maka dia harus terlebih dahulu login. Baiklah, itulah akhir dari video presentasi saya, dan saya mengucapkan terima kasih untuk yang telah menonton, dan sampai jumpa.